Kita mungkin kurang familiar akan peringatan Hari Musik. Padahal, hari ini merupakan hari yang cukup penting bagi penikmat musik di Indonesia. Sebab, tanggal itu adalah Hari Musik Nasional. Perayaan ini berkaitan dengan hari lahirnya pencipta lagu kebangsaan sekaligus pahlawan nasional, Wage Rudolf Supratman, atau yang lebih dikenal W.R. Supratman. Peringatan ini ditetapkan dalam keputusan Presiden nomor 10 tahun 2013 dan disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam kepres tersebut menjelaskan penetapan Hari Musik Nasional merupakan upaya meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap musik. Untuk mengapresiasi para musisi di masa lalu yang sempat menjadi hits, saya berkunjung ke kawasan Blok M Jakarta Selatan. Di sini, surganya para penikmat musik tahun 70 dan 80-an. Bang, saya boleh lihat-lihat ya Bang ya? Iya, silakan. Wah, nah, nih pemirsa, nih legend banget nih. Ini The Beatles ngeluarin album Abbey Road tuh di tahun 1969. Dia pemotretan ini jalan ini, jadi orang-orang kalau ke sana tuh pada pengen foto di sini. Terus mobil-mobil yang foto di sini langka banget nih dicari dan dijual mahal banget. Ini kan luar negeri ya. Kira-kira ada nggak musisi Indonesia di sini yang udah jadul-jadul ada kasetnya di sini? Yuk kita tanya-tanya yuk abang. Nah, Bang Ridwan, saya Adit. Abang namanya siapa? Ridwan. Bang Ridwan ya? Iya. Bang Ridwan, saya Adit dari program Metropolis Jak TV. Saya boleh ngobrol-ngobrol Bang? Boleh. Boleh. Ya. Ya. Ini banyak banget ya Bang ya? Iya. Kalau mau nyari, Bang, jualan ini baru semua apa bekas Bang? Karena temanya jadul, banyakan bekas. Tapi Abang punya kaset atau ini baru? Mungkin ada beberapa band-band indie yang dia cetak baru itu ada. Oh, yang baru ada ya Bang Ridwan ya? Nah Bang Ridwan, ada nggak sih? Bang Ridwan, bisnis ini udah berapa lama? Kalau di Blok M mulai tahun 2010. Tahun 2010. 2010 ya. Sebelumnya? Sebelumnya ya jual-jual begitu aja sih, nggak punya toko, cuma supply aja. Oh. Susah nggak sih Bang untuk menemukan barang-barang seperti ini nih? Ini kebanyakan barang-barang langka ya? Langka. Susah-susah gampang, kalau lagi kebetulan ada orang jual dengan gampang, tapi kalau giliran kita sengaja nyari emang susah juga, karena kan udah nggak diproduksi lagi. Biasanya dapetnya dari mana Bang? Dari kolektor kah atau dari pengepul barang-barang bekas? Dari pengepul bisa, dari kolektor juga, beberapa kolektor yang mungkin stoknya dia berlebih, dia biasa jual sebagian gitu bisa. Sengaja kita cari di tempat-tempat pengepul barang antik juga banyak biasanya. Bang, yang paling langka musisi Indonesia siapa sih yang banyak dicari? Kalau yang langka mungkin yang eranya lebih agak tua ya, yang tahun. Kira di tahun-tahun siapa? Kus Plus? Kus Plus nggak langka karena masih Kus banyak. Plus pada saat dia dulu komersil jual piringan hitam atau kaset dia laku. Jadi barangnya banyak beredar. Justru yang langka siapa nih? Dara Puspita mungkin langka ya. Dara Puspita? Iya. Terus? Banyak. God Bless yang lama yang Ucok Aka yang Ucok Aka langka. Langka deh. Sas langka. Sas langka tuh ya. Yang langka itu berapa sih biasanya?
harganya? Harganya nggak ada batasannya sih, tergantung, kadang-kadang pembelinya suka menentukan sendiri sih harganya. Kalau Bang Ridwan sendiri kalau jual berapa yang langka? Darah Puspita bisa paling murah 1 juta. Ini ya piringan hitam Iya. ya. 1 juta. 1 juta. Bang, di tengah pandemi seperti apa? Apakah yang mencari kaset-kaset apa jadul semakin banyak atau makin sepi? Makin banyak. Makin banyak ya? Makin banyak. Karena mungkin ya di rumah bingung mau ngapain, Iya. enak dengerin musik Iya, kan? jadi kita nggak jualan langsung tapi via online, tapi tetap berjalan aja terus. Oh, Masya Allah, makin ramai berarti Iya, ya? makin ramai. Tengah pandemi ya? Makin ramai. Nah, kalau sekarang kan udah nggak PSBB nih, pasti banyak juga pelanggan yang datang ke sini. Iya. Biasanya rame hari apa sih? Nggak bisa ditentuin. Hari apapun rame. Apalagi kalau kita punya barang baru, kita Share. di Facebook atau di Instagram, datang. Karena kan nggak selalu tiap hari barangnya ada. Jadi tiba-tiba kalau saya dapat barang gitu yang aneh-aneh, yang langka, pasti mereka langsung datang. Siapa yang duluan yang dapat. Bang, nih, kita ngomongin piringan hitam ya. Apakah di zaman dulu memang setiap grup band atau musik itu nyetak kaset dan piringan hitam, atau memang si produksi piringan hitam itu nyetak sendiri atau gimana bang? Zaman dulu kan media formatnya kan piringan hitam. Semua album band-band lama pasti dia nyetak piringan hitam. Oh pasti nyetak piringan hitam berarti ya? Piringan hitam. Tapi keberadaannya kan terbatas. Nggak seperti waktu eranya CD kan, sampai jutaan kopi gitu kan. Ada nggak band-band baru, band-band sekarang yang lagi kan sekarang lagi piringan hitam lagi naik lagi nih, booming lagi. Terus mereka malah nyetak di formatnya piringan hitam. Banyak. Apa aja? White Shoes, Sore. The Upstyle. Oh indie berarti ya? Iya indie. Semua. SID. Oh SID. Tapi denger-denger Dewa juga mau bikin tapi belum ya. Karena emang tunggal kaptennya Dewa senang piringan hitam. Ya, kolektor ya. Nggak kolektor. Mahal murahnya ditentukan oleh apa sih? Mahal murahnya ditentukan, pertama ditentukan Rare, kelangkaannya, kedua genrenya. Biasanya genrenya yang rock akan lebih agak lebih mahal ya. Serius? Ya. Contohnya kayak siapa? Kayak Aka, Sas. Oh Indonesia berarti Indonesia ya. Kalau yang luar Kalau yang luar sih harganya nggak ada yang terlalu mahal lah. Karena produksinya kan setiap negara bikin ya. Oh berarti. Jadi keberadaannya banyak. Berarti Sas kayak God Bless itu masih produksi terus lagi nggak sih? Apa emang udah di stop dan udah nggak produksi. Yang album-album lama tuh udah nggak diproduksi. Ada yang produksi juga yang album baru. Kayak God Bless ada album barunya diproduksi. Oh terus berarti udah nggak diproduksi lagi, itu yang bikin langka ya, terbatas. Barangnya terbatas, peminatnya tambah banyak. Peminatnya anak muda kan cari-cari informasi, dan mereka pengen tahu barangnya udah nggak ada. Dan yang nyari bukan Indonesia aja, orang-orang luar juga nyari. Orang-orang luar juga ya, nyari. orang luar nyari. Tempatnya apa namanya tuh? Turntable. Turntable-nya itu harganya berapa sih? Kalau turntable standar sih, dari mulai 2 jutaan sampai ratusan juta juga ada. Oh, tapi orang nggak pernah mikir harganya. Nggak pernah mikir. Sekarang tuh yang dipikirin tuh barangnya ada apa enggak gitu. Bener, barangnya ada apa enggak. Iya. Nah, saya dengar ngeliat di media sosial Silent Seven lagi naik lagi. Ya. Katanya kasetnya itu sekarang lagi banyak dicari, bener? Kasetnya, CD-nya cari ya. Oh. Karena Silent Seven itu kan labelnya Sony Music ya, dia udah nggak diproduksi lagi. Jadi peminatnya banyak yang nyari lagi, peminatnya banyak yang nambah, tapi barangnya udah nggak ada. Oh gitu? Iya. Tuh. Ini dapat dari mana kalau gini bang? Ada juga dulu dia banyak juga beredar lah, termasuk laku. Termasuk laku dia? Iya. Ini pemirsa nih, tuh lihat. Ini dijual berapa bang? 30.000 sampai 35.000. 30.000 sampai 35.000. Tapi ini masih bisa? Masih bisa. Wow. Ini saya pernah dengar juga nih, mereka jadi bercanda di record juga melawak. Jadi kita bisa berimajinasi sendiri, mereka ngomongin apa gitu, ketawa sendiri. Tanpa ngelihat videonya kan. Ada orang-orang yang menikmati candaan seperti itu ya. Itu. Sambil nostalgia mungkin. Nostalgia ya. Oh. Di sini kaset apa yang paling mahal?
mahal di saya Hari Rusli ya mahal ya. Hari Rusli. Hari Rusli. God Bless juga mahal. Berapa sih? Nuroli. Hari Rusli bisa sampai 300.000. Ada yang mahal Guru Gipsy sampai 500, 600. Tapi saya nggak ada kasetnya ya. God Bless berapa? God Bless bisa 250.000. Yang album? Puma di Atas Bukit. Album pertama. Album pertama dia? Ya, album pertama tahun 70. Wow, keren ya. Tahu gitu dulu nenek saya suruh nyimpen kaset itu. Banyak orang yang nggak tahu kan. Ternyata sekarang banyak dicari lagi kasetnya dulu. Tapi berarti di masa pandemi ini justru malah meningkat ya Bang Ridwan ya? Malah meningkat. Wow. Malah banyak peminat-peminat baru, peminat anak-anak baru, anak-anak mahasiswa, mereka banyak tahu lah. Mereka malah banyak lebih tahu. Walaupun turntable-nya itu mahal, tapi tetap mereka ya? Tetap yang penting barangnya ada. Kalau udah ada tinggal nego aja. Ya udah, makasih. Nuhun Ya. Bang Ridwan. Sama-sama, makasih. Makasih ya. Ya. Saya mau lihat-lihat lagi, boleh? Silakan. Boleh? Ya. Makasih. Sukses terus Bang. Ya. Ya. Pak Rahman, Ya. lagi cari kaset apa Pak? Kaset khusus yang CD. Yang CD? Iya. Kenapa yang CD? Karena yang kita udah punya. Kita udah punya? Udah. Berarti Bapak pencinta Iya, piringan hitam lagu-lagu juga? Iya, piringan hitam. Biasanya dinikmatinya tuh pas lagi apa sih tuh Pak? Lagi liburan santai di rumah gitu. Oh, gitu? Sabtu Minggu kan kita libur. Gitu. Kalau lagi pas ngumpul keluarga. Gitu. Terus Kus Plus berarti Bapak ngefans sama Ya, dari lama berapa udah punya saya semua gitu. Cuman khusus lagi susah nih CD-nya. yang CD-nya aja? Iya, nih? yang belum ada. Kalau kasetnya udah ada pita. Pak kalau denger Bapak Rahman majuin sedikit. Banyak CD-CD yang mahal ini. Tahu gitu Bapak dulu di zaman itu beli-beliin kali ya Pak? Iya, cuman udah rusak yang lama kan. Oh, berarti dulu koleksi juga Pak? Koleksi lagu-lagu lama saya. Pak, pernah nggak Bapak beli koleksi Bapak atau CD atau piringan hitam yang paling mahal berapa Pak? Iya, kalau kayak CD paling 60. Kalau yang hitam ada yang harga 150, 200 gitu. Itu apa Pak? Band apa tuh Pak? Dari situ Pak? Kalau saya bayangkan Indonesia sih, Indonesia itu sih kayak itu piringan hitamnya. Pak, ini kan di tanggal 9 Maret ini kan Hari Musik Nasional. Iya. Menurut Bapak di tahun berapa sih di masa kejayaannya industri musik Indonesia? Dulu saya dari tahun berapa maksudnya? Di yang paling Bapak suka lah di tahun berapa tuh industri musik di Indonesia? Yang paling jayanya, kira-kira menurut Bapak di jayanya di tahun berapa? Tahun 90-an dulu saya. Kenapa? Ya karena mungkin gimana ya? Sukanya di situ sih. Bapak berarti sukanya di era itu? 90. Kalau di era sekarang Pak? Sekarang ya masih tetap. Masih tetap ya? Terus masih kita sering beliin juga kaset jadul gitu. Ada CD, ada kaset pita gitu. Pak Rahman, terima kasih Iya, Pak. sama-sama. Sehat Cuma terus ya, saya Pak. mengkoleksi lagu-lagu lama sih semua. Sukses terus Pak. Iya. Sehat. Makasih Pak waktunya. Amin, makasih. Bang Agus, Ya. gimana sih Bang sejarahnya kenapa di Blok M sini banyak piringan hitam, toko-toko piringan hitam gitu, tempat toko-toko kaset jadul. Kenapa tuh Bang? Sejarahnya gimana sih? Awalnya 2010 tuh di sini baru 2-3 pedagang lah. Saya termasuk terus Ridwan sama Udin. Oh iya? 2010. Ya. Nah, dari 2010 ya kita sih memang masih sepi sih. Lebih banyak kan tuh pedagang-pedagang buku. Ya kan? Nah, musik tuh baru bertiga. Terus seiring waktu saya ngajak lah dari pedagang-pedagang dari luar Blok M, barangkali mereka berminat untuk Buka di sini? buka di sini karena pertama juga di sini kan sewanya murah, kondisinya juga kan udah kayak mall gitu, terus ya pengunjungnya juga lumayan lah. Sambil, Bang. Dan mungkin sudah terkenal dulu kita cari kaos-kaos indie, musik-musik indie atau Ya, kaset-kaset di sini dulu ya. Jadi Ya, banyak anak muda nyari apa-apa ke sini gitu ya. ya Bang? betul. Indie itu dulu sempat booming tuh 2014, 2015 tuh. Jadi anak muda itu nyari kaset, piringan hitam, CD gitu di sini. Nah, Bang, di tengah pandemi,
Seperti apa kondisinya piringan hitam sekarang? Malah makin laku kah apa makin merosot? Kalau saya lihat sih secara global sih semakin meningkat sih. Ya kan, jadi bukan hanya di musik aja ya, mungkin di hobi-hobi yang lain juga meningkat karena kan pandemi orang nggak banyak kesibukan, lebih banyak di rumah, akhirnya mereka nyarinya lebih ke hobi gitu kan. Nah, salah satunya ya hobi musik, piringan hitam misalnya gitu. Yang paling mahal di sini dan yang paling rare, yang paling langka apa sih yang Abang Agus jual? Kalau beda-beda ya, beda-beda pedagang kan Iya. dia beda-beda segmen ya. Kalau saya yang mahal biasanya piringan hitam Indonesia. Jadi yang tempo dulu. Seperti Rhoma Irama, Benyamin, Titiek Puspa itu harganya sekarang lumayan. Berapa Bang? Berapa? Yang bisa mulai rentang dari 500.000 sampai jutaan lah. Gitu. Tapi Bang Agus sendiri dapat barang-barang itu dari mana Bang? Nah itu. Entah dari tukang penjual loak, Nah, ya, salah satunya itu dari loakan, sebagai tukang gerobak gitu kan. Nah, kadang-kadang kan orang punya barang-barang seperti itu nggak ngerti, mungkin diwarisin dari kakek neneknya nggak kepake, akhirnya dibuang sama cucunya. Kebuang gitu ya? Kebuang, jatuhlah ke tukang gerobak. Akhirnya dari tukang gerobak biasanya kalau nggak langsung ke sini dia lewat orang yang biasanya pengepul dari tukang gerobak itu. Nah, diambil sama mereka, dibeli, terus akhirnya mereka jual ke kita gitu. Mahalnya itu Bang, ditentukan oleh apanya sih? Kelangkaannya kah apa si terkenalnya si artisnya itu? Apa Ya itu supply demand juga. Jadi kalau banyak yang nyari ya barangnya susah, otomatis harganya naik. Itu aja ini. Iya, simpelnya begitu. Nah, sekarang kalau misalnya mau tahu mana yang mahal ya itu memang harus terjun langsung. Ntar lama-lama kita tahu, oh ini nyari susah banget nih. 5 tahun saya dagang aja belum pernah nemu misalnya gitu. Ya itu udah otomatis ya bisa dibilang udah langka. Nah, tapi kan langka juga nggak langsung mahal sih. Langka harus banyak juga yang nyari, banyak yang suka juga. Jadi otomatis harganya terbentuk jadi bisa mahal. Banyak komunitas-komunitas yang suka piringan hitam kesini nggak? Ya ada sih, tapi kalau komunitas secara khusus sih nggak ada sih. Tapi Perorangan aja mereka perorangan ya? aja, kolektor aja. Kolektor ya. Setahu Bang Agus nih, berapa di Indonesia banyak banget kali kolektor piringan hitam ya? Kalau sekarang mungkin udah makin banyak. Iya, apalagi sekarang artis-artis pun mereka sekarang lagi Ya, koleksi piringan hitam. artis sudah mulai. Berarti kalau dulu sama sekarang apa konsisten aja rame atau dulu sempat sepi sekarang rame apa gimana? Kalau pergerakan ininya aja marketnya. Jadi kalau dulu tuh 2010 sampai 2015 itu kebanyakan kita jual di lokasi ya, langsung ketemu face to face gitu. Oke. Ya, tapi semenjak 2016 ke sini ya udah mulai online, itu lebih banyak di online. Online ya? Apalagi sejak tahun pandemi itu benar-benar pergeserannya ke online semua. Yang paling jauh pemesan dari mana? Indonesia. Indonesia ya ada sampai Papua ada. Papua ada? Sampai Aceh juga pernah. Pernah ngirim ke sana? Pernah? Berarti yang kalau yang paling mahal dan langka Indonesia berarti tadi ya? Indonesia. Kayak Rhoma Irama tadi gitu. Iya, gitu, seperti Titiek itu. Puspa gitu itu mahal tuh. Ya nggak semua album mahal juga sih. Jadi tergantung ada? albumnya juga, yang mana albumnya kita. Tergantung albumnya. Ya betul. Jadi kadang-kadang kan ada album-album yang lama banget yang udah memang jarang ditemukan ya itu menjadi mahal gitu. Langka dan mahal. Emang udah nggak diproduksi lagi kali piringan hitam ya sekarang? Udah diproduksi lagi sekarang. Jadi Ada kan ya? ada beberapa artis yang memang karena mungkin masih banyak peminatnya, akhirnya label memutuskan untuk rilis ulang gitu. Piringan hitam ya, Iya. harganya sekarang ya. Luar biasa, keren sih, unik. Tapi turntable-nya itu paling mahal berapa, paling murah berapa sih? Turntable kalau yang bekas mungkin dapat 1,5 jutaan. Masa sih? Bang? Iya, ya tapi ya kualitasnya ya standar. Kualitas standar. Kalau mau yang kualitas bagus ya mungkin di atas 4 juta kali ya. Nih, saya baca di sosial media nih bagus. Iya. Duta Silon Seven sekarang naik lagi kan. Nah, katanya banyak banget yang nyari kaset-kasetnya Silon Seven lagi yang langka-langka tapi. Bener nggak? Seven. Ya sebenarnya kalau kaset Silon Seven kalau Atau buat CD di sini ya? kalau buat pedagang sih nggak begitu langka sih. Ya mungkin kalau untuk anak muda yang baru dengan kaset, emang bingung mau nyari di mana gitu. Paling akhirnya nyarinya di online. Gitu. Berarti kalau Bang Agus banyak Silon Seven ya? Nggak banyak sih ada lah. Atau teman-teman tuh yang pengen cari CD-CD langka, kaset-kaset langka, piringan hitam langka, langsung datang nih ke sini. Bang Agus nih, ya kan? Ya ini kaset salah satunya, Apa kaset tuh? Silon Seven. Mungkin tadi kita bicara Silon Seven. Oh, tuh masih banyak ya? Kaset Silon Seven. Iya.
Nih Bang Agus nih sambil ngobrol kita Bang. Bang, tanggal 9 ini Bang ditetapkan adalah Hari Musik Nasional kan. Menurut Bang Agus sendiri, musik Indonesia sekarang ini sudah seperti apa perkembangannya? Musik Indonesia ya sekarang udah bagus sih ya kan, semenjak digital itu jadi membantu juga. Jadi lebih luas lagi jadi gitu kan. Kalau dulu kan mau nggak mau kalau mau dengerin musik harus beli kaset kan. Kalau sekarang kan udah ada digital. Jadi kalau perkembangan musiknya sih saya lihat sekarang cukup bagus untuk mengenalkan musik yang baru tuh ke masyarakat cepat. Jadi udah lumayan membaik ya Bang Agus. Bang Agus sendiri ini Bang Agus. Berarti selain berjualan juga bisnis, Bang Agus sendiri pasti senang musik juga dong? Ya. Menurut Bang Agus, di masa kejayaan di tahun berapa Indonesia yang Bang Agus suka lah? Kalau saya mungkin sukanya yang lama-lama ya. Dengerin apa? Emang dengerin apa Bang? Ya mungkin era 60-an, 70-an. Serius? Ya Kus Plus, gitu? Puspita. Bulenya? Luar negerinya? Kalau bulenya ya banyak, Beatles mungkin. Beatles ya Bang Agus ya? Led Zeppelin. Led Zeppelin ya? Kayak gitu. Wah keren. Klasik rock juga nih kayaknya. Berarti masa kejayaan kalau Bang Agus sendiri di tahun 60 ya? Karena suka lagu-lagunya, musik-musiknya gitu ya? Sebenarnya sih bukan kalau dibilang kejayaan saya sih nggak terlalu ngikutin juga detail kejayaan dalam arti industri musiknya ya. Tapi kalau saya lebih ke selera musik. Selera sendiri, menurut Bang Agus sendiri di tahun 60 ya Bang Agus seneng ya? 70-an lah gitu. Kalau masa kejayaan sih sekarang juga jaya masih. Jaya aja malah sekarang makin gila ya kan. Ya udah, makasih Bang Agus. Ya. Sukses terus, lancar. Teman-teman nih, cari Bang Agus ini, beli di sini kan. Makasih Bang. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Pemirsa, kalau kalian mau cari CD-CD piringan hitam lagu-lagu lawas, datang ke Blok M. Di sini apa aja nih? Just informasi nih. Piringan hitam Badai Pasti Berlalu yang aransemen yang ini nih Eros Jarot segala macam. Ini harganya bisa 20 juta. Tuh, pemirsa, nih. Saya selalu bertanya-tanya di benak saya. Nih, 3 band besar ini, kenapa ya para vokalisnya itu di masa kejayaannya malah memutuskan untuk beralih dari industri musik pindah ke politisi. Di benak saya, apakah industri musik Indonesia tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka? Saya juga nggak tahu, nggak bisa jawab. Setelah ini saya bertemu, ingin ngobrol dengan orang-orang yang berkecimpung di dunia musik. Saya Adit, dan ini Metropolis. Aduh pemirsa nih saya happy banget nih. Udah dikelilingi sama musisi-musisi hebat Indonesia. Mbak dulu nih namanya Mbak biar lebih jelas. Mbak siapa? Saya Alsa, saya musisi, drummer. Kebetulan punya publisher juga, punya digital distribution juga, terus pengurus Fesmi juga. Saya Chandra Darusman, pencipta lagu dan juga pengurus Federasi Serikat Musisi Indonesia, Fesmi. Saya Kadri, advokat, konsultan, dan juga salah satu pengurus di pabrik untuk bagian hukum. Kadri ya. Kayaknya kalau musisi anaknya Mas kali ya. Mas, Kak. Nih Mas, Ya. sebenarnya saya mau nanya dulu. Musik di Indonesia sekarang udah seperti apa sih kemajuannya?
Dari Om Chandra dulu deh. Luar biasa. Kemajuan itu luar biasa. Apalagi dengan adanya exposure ke YouTube ya, terus apa namanya saling interaksi luar biasa. Kalau saya sih melihatnya ada peledakan kreativitas, baik itu karya maupun lagu apa namanya penyanyi, pemain musiknya gitu ya. Cuma namanya juga ini ya dunia maya itu seperti samudra luas ya. Jadi kalau kita nyanyi tengah samudra nggak ketahuan gitu. Berarti kita harus punya karakter dan ciri, itu aja. Berarti itu penting banget. Penting sekali. Ya. Ya penyanyi banyak, tapi karakter dan ciri itu yang Ya, harus. betul. Menurut Mas, kalau Mas? Ya, saya melanjutkan aja karena media transformasinya itu tidak lagi fisik. Ya, kaset, CD udah nggak ada, tapi udah digital semuanya. Jadi berubah sehingga distribusinya itu bisa luas Iya, kemana-mana pun. betul. Orang bisa nyanyi kayak sekarang contohnya nih ya. Dalam rangka Hari Musik Nasional, teman-teman FESMI, PAPRI ya. FESMI itu Federasi Serikat Musisi Indonesia, PAPRI itu Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Republik Indonesia, Pemusik Republik Indonesia, itu dan konser ruang bikin konser live streaming. Ya, konser live streaming itu semuanya online. Ya. Penontonnya itu dari rumah, gitu, dan itu bisa ke seluruh Indonesia bahkan ke seluruh dunia. Kalau ada yang berminat nonton. Sekarang seperti itu ya. Sekarang Mas, seperti ya? itu. Ya. Kalau Mbak sendiri, musik Indonesia sekarang seperti Tadi apa? yang belum dijawab adalah dari sisi produksi kan. Ya, Kalau oke. dari produksi mungkin aku termasuk orang yang beruntung karena lahir di era yang kalau produksi musik tuh udah serba lebih mudah Iya, gitu. iya. Kalau dulu kalau dengar dari cerita senior tuh mungkin masih pakai pita gitu. Terus kalau take misalnya ada Iya. salah harus mulai dari awal dan harga pita sendiri itu katanya mahal banget ya, benar ya Om? Iya. Terus makanya kalau sekarang kan teknologi udah canggih, terus juga orang bisa produksi sendiri di rumah. Jadi perputaran rilis musik tuh cepet banget gitu. Makanya apa ya, menurutku sih wow banget sih. Berarti perkembangannya udah jauh lebih maju ya, Mbak, Dan ya? genrenya juga makin beragam Makin banget. beragam. Mas, di tengah pandemi ini seperti apa nih Mas nasib? Kan kita taunya apa ya? Wah, banyak nih di mata pencarian ini susah di tengah pandemi. Musisi sendiri seperti apa? Menyesuaikan ya, menyesuaikan. Ya, seperti tadi diterangkan oleh Mas Kadri tadi, kita nggak perlu stage besar-besar, cukup ruangan seperti konser 7 ruang ini ya, di mana disediakan tempat-tempat ruangan-ruangan dengan peralatan yang canggih. Musisi pada datang, tunggu di tempat parkir, giliran nyanyi masuk ke dalam, selesai masuk mobil pulang lagi. Jadi nggak ada kerumunan. Kita menyesuaikan jadi mau tidak mau. Tonton begitu acara selesai 30.000, 40.000 penonton lebih besar daripada kalau kita bikin bahkan di Jakarta Convention. Demikian. iya. Itu lebih efisien, lebih enak gimana nih Mas sebenarnya? Lebih enak sekarang dong berarti kalau Lain. Kalau kita Sensasinya lain. kalau kita nonton konser itu ya, interaksinya suasananya lain dengan seperti online. Tapi musik jalan terus. Itu poinnya. Ya nggak bisa menggantikan apa namanya nonton Kadri di panggung itu Yo. lain suasananya kalau bisa gitu. Iya sih, tetap Kadri Jimo. tetap ada bedanya Beda, ya, Mas. ya. Tapi Lain aja. kalau sebelum pandemi berarti panggung besar-besaran tuh ya? Normal kan? Tahun kemarin normal ya? Normal. Tahun 2019. Berarti sekarang di Hari Musik Nasional ini konsepnya seperti apa sih? Konsepnya? Ya kalau saya cuma menambahkan tadi bahwa banyak sekarang orang ke konser virtual atau live streaming ya. Tapi juga teman-teman di event organizer atau promotor itu sedang juga berkomunikasi dengan pemerintah dan pemerintah memberikan sinyal bahwa mungkin akan dibuka konser dengan PSBB dengan Protokol kesehatan. protokol kesehatan yang super ketat ya. Ada konser virtual juga yang namanya drive-in. Jadi pemain musiknya ada di panggung, penontonnya yang ada di dalam mobil. Kalau di konser 7 ruang, pemain musiknya di studio, penontonnya di rumah, pemain musiknya nunggu di tempat parkir dan kemudian nyanyi ke dalam terus pulang lagi gitu. Jadi akan banyak kreativitas baru ya. Kreativitas baru. Coba ada Mbak gimana? Ya itu sih maksudnya dengan adanya kondisi seperti ini sebenarnya kita dituntut untuk bisa
berpikir untuk berkreasi lebih canggih lagi lah gitu, karena orang jadi terpaksa untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya nggak pernah dipikirkan gitu kan. Kayak hebat banget gitu konser 7 ruang, Fesmi, Papri ini bikin konser virtual yang benar-benar bisa dinikmatin oleh skala nasional, tapi hanya dalam satu studio gitu, itu keren banget sih. Dan artisnya banyak banget. Rasanya TV juga bisa contoh itu. Ya. Betul. Artinya TV juga orang bisa ngumpul di TV, tapi kan penontonnya di rumah. Di rumah. Sebenarnya konsepnya mirip. Jadi seperti kayak gitu. Tapi Di home production ya. untuk masalah sponsorship sekarang masih banyak juga Mas, bagaimana? Tergantung Mas Chandra ya. Iya. Tergantung daripada yang providernya. Kalau memang mereka bisa menambah, kan mereka medianya itu lewat YouTube atau Facebook. Kalau misalnya subscribernya banyak, otomatis yang nonton juga banyak. Tinggal masalah sebenarnya yang menarik ini adalah income di zaman sebelum pandemi dengan sekarang ini, mudah-mudahan bisa, walaupun awalnya tadi orang masih bingung masa transisi, lama-lama itu akan mulai akan ada orang bayar apresiasi nonton tiket berbayar, dan mungkin juga suatu saat sponsor sekarang juga tetap akan ada. Jadi mudah-mudahan situasi ini akan lebih baik daripada tahun 2020 pada saat pandemi awal-awal ya. Mudah-mudahan ya Mas ya. Mudah-mudahan ya lama-lama kita mengikuti kondisi dan keadaannya. Sekarang ini kan banyak banget ya platform atau media sosial yang menggunakan lagu-lagu diposting di YouTube dengan liriknya aja, terus tidak ada royaltinya. Tuh menurut Mas seperti apa sih? Ya, ini kan zaman digital ini ya, memang prasarana regulasi sedang dibangun dan sedang diatur lagi kembali ya. Karena kita kan beralih dari dunia fisik ke dunia digital, di mana aturan-aturan di dunia fisik ini tidak sepenuhnya bisa berlaku di dunia digital. Nah, termasuk juga kita sedang membantu juga pemerintah untuk merancang berbagai regulasi untuk aturan digital ya, dan royalti pencipta lagu, penyanyi dan produser ya. Tapi itu makan waktu dan saya rasa semua pihak harus berdiskusi bersama-sama mencari solusi ya. Tapi khususnya saya ingin kembali sedikit aja kepada Hari Musik Nasional ini ya. Tahun ini temanya adalah musik tradisional ya. Tema besarnya adalah musik pemersatu bangsa. Tahun lalu kita temanya musiku profesiku. Kalau sekarang kita ingin mendedikasinya kepada musik tradisional. Ada sebabnya. Kenapa tuh? Karena semua kita ini ya, semua kita musisi Indonesia, bangsa Indonesia, DNA-nya ya itu lagu-lagu tradisional dan lagu-lagu anak-anak. Iya. Jadi begitu kita besar, kita sukses di karir bermusik, kita jangan lupa kepada akar kita, yaitu musik tradisional. Makanya mudah-mudahan besok malam konser 7 ruang ini kita bisa mengumpulkan donasi dari masyarakat untuk kita majukan musik tradisional yang sebagai suatu kepedulian agar kita tetap bersatu. Berarti tayangnya di semua platform media ya? Iya. Tuh teman-teman tuh nonton tuh. Di channel DSS Music konser 7 ruang. Oh, itu Hari drama Musik yang Nasional. jadi setuju juga saya tuh. Jadi melestarikan musik-musik tradisional. Iya. Gitu kan nggak Iya. cuma contoh budaya luar, mendingan kita melestarikan budaya sendiri ya kan. Ya, walaupun besok lagu-lagu pop sih yang dibawa, tapi ini adalah persembahan dari dunia industri katakan ya kepada non industri, dan acara ini sutradaranya adalah Mas Kadri Mas Muhammad. Kadri, wow. Luar biasa. Nggak mudah. 50 artis lebih diatur sama dia. Oh iya loh, kelihatan. Terima kasih. Tapi tadi bicara mengenai masalah sebenarnya copyright Iya. gitu ya, hak cipta dan lain-lain. Iya, itu tuh. ya, di dalam platform. Sebenarnya undang-undang hak cipta kan kita sudah ada. 2014 itu udah perubahan dari yang lalu-lalu. Dan pada dasarnya menjaga hak moral. Hak moral itu hak untuk supaya komposer itu namanya ditulis gitu. Ya, betul. Penampilan yang ada di sosial media. Dan hak ekonomi ya, kalau ada keuntungan maka sebenarnya komposer atau orang-orang yang punya hak pemegang hak cipta itu mendapat suatu keuntungan ekonomi. Nah, itu yang paling penting yang sekarang kita masih terus melakukan penerapan undang-undang hak cipta ya, teman-teman melakukan edukasi, sosialisasi
supaya orang ngerti bahwa ini ada hak orang lain nih, ada hak kekayaan intelektual yang kalau mau dipakai itu harus kita berbagi. Jadi Mas Kadi, kalau itu belum diterapkan, belum di apa ya? Hukum hak cipta itu belum diterapkan dengan baik, berarti harus ada revisi lagi dong. Sebenarnya kita ada perkembangan terakhir sih, kita bikin rancangan peraturan pemerintah ya Mas ya. Ya. Jadi implementasi dari Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Lebih spesifik lagi tentang apa aja Mas? Yang satu tentang Hak digitalnya ya, hak digital, hak digital dan tarifnya. dan Tarif. tarifnya. Pentarifan. Ya. Jadi udah masuk yang tadinya masih general, sifatnya umum, hak cipta undang-undang kita sekarang masuk ke digital. Mirip seperti di Amerika juga ada Modern Music Act. Jadi masuk ke dunia digital. Kan Iya. sudah di situ ranahnya sekarang. Gitu. Ini pengacara juga loh. Iya. belum pengacara, cuman kebetulan sekolah hukum aja Kalau sih. Jadi kalau aku ngelihatnya tuh sekarang tuh udah ya emang peraturan tuh memang penting banget untuk apa ya, sebagai backbone-nya lah ya peraturan di Indonesia. Cuman secara sistem sebenarnya musisi tuh harus sadar bahwa kita nggak bisa menghambat adanya kemajuan teknologi. Yang pertama itu. Jadi gimana kita harus bisa beradaptasi dengan ya era digital ini dengan cara misalnya harus ngurusin, harus beresin, misalnya punya lagu apa aja diberesin, didata, terus harus gabung ke LMK, ke publisher gitu kan. Karena semua udah mainnya sistem, di luar negeri juga udah mainnya sistem, jadi publisher bisa membantu untuk mengkolek mechanical-nya, LMK bisa mengkolek performing right. Dan info terakhir yang aku dapat juga kayak aplikasi TikTok, Smolet, terus juga seperti Facebook dan Instagram itu LMK tuh sebenarnya udah collect gitu. Jadi kalau misalnya kita untuk mau menghimpun royalti itu kita harus gabung ke LMK. Oh gitu. Tapi di Indonesia belum sebaik itu ya. Udah lumayan Udah, berjalan. cuman lumayan. kadang-kadang gini, aku sih aku musisi ya, jadi iya. banyak juga teman-teman musisi yang aku ajak ngobrol. Mereka tuh oh gitu tahu, cuman kadang-kadang untuk Belum bergabung gitu. melakukan itu waktunya nggak ada. Masuk makanya musisi-musisi itu mesti gabung FESMI. Iya. Berarti itu yang salah di mana ya Mas? Musisinya apa yang belum mengurusi apa berarti? Rasanya sih itu ada dua ini ya, apa namanya, itu kan interaksi di organisasi LMK, siapapun juga organisasi atau asosiasi itu harus terus rajin melakukan sosialisasi dan edukasi, sementara musisinya harus cepat sadar bahwa ini contohnya begini, kalau kita sebagai komposer kolek sendiri itu susah loh, kita nggak tahu siapa yang muter, tapi kalau lewat publisher atau lewat LMK bisa tahu dia kemana harus nagihnya. Nah itu gunanya. Berarti sudah bagus berarti Mas ya? Sudah ada, cuma tinggal masalah kesadarannya aja nih. Kesadaran musisi ya. Musisinya. Kan banyak tuh cover-cover song lagu ya kan, cover-cover lagu Mbak. Ya cuma ditulis cuma nama musisinya doang tanpa royaltinya juga nggak ada kan tahu mana. Sebenarnya kalau diurus bisa ya Mas ya kita ya, berarti udah bisa. Iya, ya memang harus mendaftar, jadi gini, ini kan butuh manajemen ya. Jadi kalau mereka yang hanya mengharapkan bahwa royaltinya dikasih otomatis oleh YouTube ya, itu susah. Makanya harus bergabung dengan publisher. Nah, misalnya Mbak Alsa ini punya publisher ya, dia nanti mengelola bagaimana memasarkannya. Tapi LMK itu lain lagi. LMK mengumpulkan royalti kalau juga lagu-lagu ditayangkan di tempat-tempat umum gitu. Jadi ini administrasi yang terus kita harus perbaiki dan kita gaungkan agar mereka bergabung di dalam sistem gitu. Berarti sistemnya sudah baik, sebenarnya tinggal Sistemnya ada. Sudah ada si artisnya itu mau apa enggak Iya, kita betul. ngurusin. Sama aja undang-undangnya sudah ada, bicara mengenai law enforcement. Oke. Itu lagi ya. Maka benar orang-orang yang melanggar dihukum. Nyatanya belum ada. Iya. Itu yang memang problem di dunia musik sekarang ini adalah, apalagi di era pandemi, orang semua stay at home, semua orang produksi, semua distribusi melalui digital, tapi mesti dipikirkan juga jangan sampai melanggar hak orang. Karena ini juga berlaku nggak cuma buat sesama musisi yang cover, tapi juga YouTuber atau yang lain itu juga. Mereka juga menggunakan Iya. elemen lagu, Lagu itu pakai untuk membuat itu. Iya, Itu ada ternyata mereka ada
ada keuntungan. Harusnya nggak ada masalah sebenarnya untuk berbagi. Bener. Bener-bener. Nah, Dan sebenarnya itu bisa di-dispute sama sistem dan publishernya. nah itu sebenarnya nggak mungkin sendiri ngurusin siapa yang muter ya, sendiri ngecek gitu. Bisa di take down gitu. Kita marah-marah di Facebook. Iya. Nggak mungkin kerja sendiri. Nah, Iya. Mbak, ini kan dari tahun 2013 sama saya, jadi Hari Musik Nasional itu disematkan tanggal 9 Maret. Bertepatan dengan ulang tahun juga Bapak W.R. Supratman. Lahirnya, hari lahirnya. Nah, menurut Mbak sendiri, Hari Musik Nasional di Indonesia seperti apa sih? Gimana sih? Kalau buat aku ini harus dirayakan bersama-sama sih gitu. Semoga harapan kedepannya tuh musisi jadi semakin semangat untuk berkreasi gitu, profesinya semakin dihargai juga gitu. Jadi pokoknya setiap Hari Musik Nasional tuh kita harus merayakan dengan positif, dengan optimis gitu. Kalau dari aku sih gitu. Dari Mbak ya harus gitu. Mas Chandra. Ya, terus berkarya ya. Kami ini ingat ya pesannya Pak Presiden ya waktu terakhir ketemu tahun 2 tahun lalu, bahwa beliau mengatakan dunia musik mesti punya program 5 tahun dong, gitu kan. Nah, kami sedang merancang dan sudah merancang ya bahwa ada 3 hal ya 5 tahun ke depan. 1, mengupayakan hak sosial mereka ya, yaitu bergabung dalam BPC Jam Sostek ya, untuk hari tuanya, untuk kecelakaannya, untuk pensiunnya. Yang kedua adalah terus membangkitkan potensi ekonomi ya, teman-teman yang justru di era pandemi ini beralih profesi, mereka menjadi UMKM. Nah, kita akan mendorong mereka untuk mendapatkan permodalan lewat koperasi agar mereka juga bisa mandiri. Yang ketiga, terus memperbaiki tata aturan tadi, digital ya, royalti, cover. Nah, ini 5 tahun ke depan, dari sejak tahun lalu kita mulai usahakan. Jadi kalau kita ntar tiba-tiba ditanya sama Pak Presiden, apa yang kamu lakukan? Kan sesuai dengan Bapak, 5 tahun ke depan kami lakukan ini, Pak. Mudah-mudahan dengan kekompakan kita semua, kita bisa raih itu. Mudah-mudahan. Amin. Kalau saya Hari Musik. pengen sih sebenarnya di Hari Musik Nasional ini kita sama-sama berdoa supaya ekosistem ini yang jalan, nggak cuma musisi, yang musisi, produser, ya pemain YouTube, pihak-pihak yang mendukung orang panggung, orang segala macam ya, itu bisa menciptakan suatu ekonomi kreatif ya, dan menghasilkan tambahan kontribusi terhadap pendapatan dari sektor ekonomi kreatif. Karena ini bagian dari sebenarnya kan ini bermuara di Kementerian Parekraf ya. Nah, supaya ini seniman-seniman ini sedemikian confident ya, memperbaiki ekosistemnya supaya terjadi distribusi kesejahteraan. Jadi tidak ada lagi pada hari tuanya musisi yang tidak mendapat tunjangan sosial, yang ada kesulitan, yang sampai orang harus berdonasi pada saat sakit. Itu yang harus dimulai dari sekarang. Itu banyak juga masih kejadian Mas ya? Banyak Di hari tuanya maksudnya Iya. akhirnya Justru itu. itu kesalahan dari si musisinya sendiri atau gimana ya Mas? Ya itu, ya betul. Jadi memang tidak salah ya kalau ada seorang musisi ya wafat gitu ya, teman-teman mengumpulkan dana, itu tidak salah sama sekali. Tapi harus lebih dari itu ya, lebih memartabat kalau mereka itu mendapatkan hak jaminan kematiannya melalui BP Jam Sostek. Dan ini kita harus gerakan ya, musisi-musisi muda terutama dari sekarang mereka memikirkan masa depan mereka dengan menabung sebulan cuma 50.000. Iya, itu. Ya itu berapa puntung rokok sih? Menghemat rokok, membayar 50.000 dan statistik menunjukkan ada 70.000 musisi di Indonesia BPS. Iya. Kalau sebulan mereka menyumbang 50.000 menabung ya, itu 2 triliun per bulan bisa terkumpul. Coba bayangkan itu uang berapa besarnya bisa untuk masa depan mereka itu. Semoga ya ke depannya tidak ada lagi musisi yang masa tuanya Itu poinnya. Itu kan Itu poinnya. Pasar di Indonesia itu 270 juta loh. Ya. Artinya calon pendengar suatu karya itu banyak banget. Iya. Sehingga akhirnya itu yang mesti diolah. Ini harus ada satu yang tidak terjalin dengan baik ya. Produksi kita, musisi kita banyak variannya, banyak modelnya, banyak versinya. Dengan pasar yang demikian banyak, kalau ini sampai tidak terdevelop, tidak terkembangkan dengan baik, itu sayang banget.
tugas kita sama-sama ya, untuk sama-sama. Satu hal yang paling penting Mas Chandra juga, dalam hari musik nasional ini kita bikin konser dari Fesmi, Papri sama konser 7 Ruang, judulnya adalah musik pemersatu bangsa. Oh, itu bagus banget. Temanya musisi tradisional, musik tradisional, dan kita melakukan social responsibility. Jadi dari hasil nanti apresiasi yang diperoleh, donasi yang diperoleh, kita akan sumbangkan kepada teman-teman Musik kita. tradisional. Situasinya yang memang tidak menguntungkan, karena dia mau tampil di sini aja sulit, karena memang venue-venue, tempat-tempat untuk konser live streaming itu masih sedikit, dan mereka tuh pada posisinya di rumah nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Iya Itu sih. yang sangat unfortunate. Iya. Mudah-mudahan itu kita akan selalu berkreasi dan ada tempatnya mereka untuk bisa menyambung nafkah. Oh, bagus banget konser. Nah, satu pertanyaan nih, keluar sedikit sebenarnya. Mas setuju nggak? Dari musisi terkenal gitu, terus beralih ke politisi. Itu gimana? Musik itu adalah politik. Enggak itu, Berarti dari musisi ke lawyer. enggak itu. Apa gini. sah-sah aja kan? Sah-sah aja, tapi Enggak, itu sih itu keputusan pribadi Betul, ya. betul. Yang penting adalah organisasi jangan dibawa-bawa gitu. oke. Itu hak politik masing-masing ya. Mau berpolitik itu silahkan gitu. Apalagi kalau kita seneng dong ada wakil kita di DPR, Ya, mungkin kita seneng. tujuannya itu kali ya, Mas. Iya. Kembali Itu, lagi itu jadi keputusan pribadi. jadi komunikasinya nanti jadi Iya. lebih mudah dan gampang gitu ya. Ya udah, terakhir ada pesan-pesan ya Mas untuk penikmat musik di Indonesia khususnya. Dari Mas Heri dulu. Oke, dukung terus musisi Indonesia, ikut merayakan Hari Musik Nasional, dan itu hari kita sama-sama musisi bergembira ya, sambil kita bernyanyi, Indonesia bernyanyi, Iya, iya. sambil kita juga melakukan social responsibility kepada teman-teman yang memang dalam keadaan tidak beruntung ya, musisi-musisi yang jobless ya. Mudah-mudahan ini dirasakan ya, musisi berusaha untuk menyalurkan perasaannya dan diterima oleh masyarakatnya. Ya, kalau saya memang ya mungkin juga teman-teman ya, kita memang sudah merasa bahwa Indonesia ini, musik Indonesia sudah menjadi tuan rumah di Indonesia. Dan itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang mendukung musik Indonesia. Dan kami akan selalu berupaya untuk mengemban misi menghibur dengan bertanggung jawab agar supaya tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mbak, Kalau dari saya, sebagai musisi kita harus menghargai profesi kita sendiri. Mulailah untuk menyusun atau menata hidup dengan berpikir ke depan, seperti misalnya sebagai musisi itu salah satu warisan yang bisa berlaku 70 tahun setelah kalian meninggal itu adalah karya. Kalau karya kalian misalnya tidak didaftarkan atau Dirawat ya. Iya, dirawat gitu, atau didaftarkan ke publisher tertentu atau ke LMK gitu, kalian itu tidak akan bisa merasakan, tidak akan bisa mewariskan karya tersebut gitu. Dari sisi profesi juga, misalnya kalian tuh harus banget ikut namanya BPJS Sostek. Kenapa? Karena kita tuh istilahnya musisi tuh tidak seperti orang kantoran yang pasti gitu kan. Jadi itulah yang harus kalian lakukan sebagai profesi. Jadi kalau misalnya kalian serius dalam bermusik sebagai musisi, ya hargailah profesi kalian. Ya. berarti bukan hanya musisi, seniman-seniman Indonesia. Betul. Ya, Betul. biar di hari tuanya ya lebih baik lagi dan ya lebih sejahtera Ya. gitu. Mas Heri, terima kasih Mas Chandra. Terima kasih. Mbak, terima kasih, sehat terus Terima ya. kasih, Mas Haji. Sukses buat konsernya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.